Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai filsafat positivisme, filsafat perennialisme, dan filsafat behaviorisme. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Yesika Noprica, yaitu mengenai filsafat positivisme. Yang pertama, dari latar belakang, kehidupan kita sekarang ini sudah sangat jauh dari hukum-hukum alam yang digantikan oleh hukum-hukum buatan manusia sendiri yang sangat egoistis dan mengandung nilai hedonis yang sangat besar. Sehingga kita pun merasa betapa banyaknya bencana yang melanda diri kita. Etika hubungan yang humanis dan 3 komponen rasional hidup yang sudah terabaikan begitu jauh. Langsung saja mengenai pengertian filsafat positivisme, pada abad 19 timbullah filsafat yang disebut positivisme yang diturunkan dari kata positif. Filsafat ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Segala uraian dan persoalan yang di luar apa yang ada sebagai fakta atau kenyataan dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Tokoh-tokoh filsafat positivisme adalah Auguste Comte, John Stuart Mill. Di sini Auguste Comte merupakan seorang yang berasal dari disiplin sosiologi dan dengan doktrin positivisme. Ia lahir pada 19 Januari 1978. Selanjutnya adalah John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris, ekonomik politik, dan pegawai negeri sipil. Dia adalah seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan teori positivisme. Yang pertama, kelebihannya yaitu positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Selanjutnya, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan sesuatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif. Kelemahannya, yang pertama, akibat tidak percayanya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Manusia kehilangan makna seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia, kesenangan itu tidak ada, karena dalam positivisme semua hal itu dinafikan. Itu saja materi mengenai filsafat positivisme. Selanjutnya, materi mengenai perennialisme yang akan dijelaskan oleh Elia Ariska. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat perennialisme. Silakan di-share screen. Udah. Baiklah, sebelumnya kita membahas tentang apa itu filsafat. Secara etimologi berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan cinta dalam kebenaran. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya pendidikan adalah proses pewarisan dari nilai-nilai filsafat. Dan filsafat itu adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Perennialisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak terjadi krisis kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk itu, untuk mengembangkan
keadaan krisis tersebut, maka perennialisme memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara kembali kepada masa lampau. Selanjutnya, terdapat tokoh filsafat perennialisme, yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut psikologi Plato, manusia pada hakikatnya memiliki 3 potensi dasar, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Ketiga potensi ini merupakan asas bagi bangunan kepribadian dan watak manusia. Ketiga potensi ini juga akan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, sehingga ketiganya berjalan secara berimbang dan harmonis. Pada dasarnya, manusia yang memiliki potensi rasio yang besar akan manusia kelas pemimpin, kelas sosial, dan yang tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip Aristoteles. Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral. Harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Secara etimologis, ia menyatakan bahwa sifat atau watak anak lebih banyak potensialitas, sedang guru lebih banyak mempunyai aktualitas. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelektual harus dikembangkan secara seimbang. Prinsip Plato. Prinsip-prinsip Plato pada dasarnya dalam pendidikan nampak pada pemikirannya tentang tujuan hidup adalah untuk mencari kebenaran universal, sehingga tujuan pendidikan adalah mengembangkan daya pikiran individu yang bermuara pada penemuan kebenaran, bukan keterampilan praktis. Pemikiran ini muncul karena Plato tidak sejalan dengan mayoritas kaum Sufis pada waktu yang menganggap pengajaran pada mahasiswa kurang tepat. Menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi. Implikasi pada pendidikan, filsafat perennialisme. Menurut Thomas, bahwa tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia, sehingga menjadi aktualitas. Output yang diharapkan menurut perennialisme adalah manusia mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar pada zaman lampau. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang filsafat perennialisme. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elia Ariska yang telah memaparkan materi mengenai filsafat perennialisme. Selanjutnya, materi mengenai filsafat behavioristik akan dijelaskan oleh Pidia Dian Rizkiani. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori behavioristik akan saya jelaskan. Jadi, behaviorisme sendiri merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh G.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang bereksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal report. Tokoh-tokoh yang meyakini aliran behaviorisme. Yang pertama ada Clark L. Hull. Clark L. Hull memiliki prinsip-prinsip utama behaviorisme. Yang pertama yaitu reinforcement
adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hull lebih sebagai drive reduction daripada satisfied factor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungannya, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsur O atau organisma. Faktor O ini tadi adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan atau inferred. Efeknya dapat dilihat pada faktor R yang berupa output, karena pandangan ini Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Yang ketiga, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Selanjutnya, pandangan ahli menurut B.F. Skinner, Albert Bandura. Teori utamanya yaitu observational learning atau modeling adalah faktor penting dalam proses belajar manusia. Dalam proses modeling, konsep reinforcement yang dikenal adalah vicarious reinforcement. Reinforcement yang terjadi pada orang lain dapat memperkuat perilaku individu. Self-reinforcement, individu dapat memperoleh reinforcement dari dalam dirinya sendiri tanpa selalu harus ada orang dari luar yang memberinya reinforcement. Yang ketiga, menekankan pada self-regulatory learning process seperti self-judgment, self-control, dan lain sebagainya. Dan terakhir, memperkenalkan penundaan self-reinforcement demi kekuasaan yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Yang pertama itu stimulus dan respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respons adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan atau reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Selanjutnya yaitu penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Selanjutnya, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang terakhir, kesegeraan memberi penguatan atau imediasi, yaitu penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktu. Baiklah, demikianlah teori behaviorisme hasil presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Pidia Dian Rizkyani. Mengenai materinya dari filsafat behaviorisme. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Yang pertama mengenai teori filsafat positivisme yang telah saya jelaskan tadi. Silakan untuk Saudara Elia dan Saudara Pidia untuk memberikan pertanyaan. Baik, Jadi telah dijelaskan tentang filsafat positivisme. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana filsafat positivisme pada pendidikan di Indonesia saat ini? Tolong dijelaskan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Pidia. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai materi Saudari Jessica tadi kan, filsafat positivisme. Nah, bagaimana perkembangan pemikiran dan perkembangan mental menurut Auguste Comte?
Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dari pertanyaan Elia tadi mengenai filsafat positivisme terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam pendidikan di Indonesia, positivisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide positivisme yang memiliki cita-cita ingin meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial, kesadaran akan peristiwa sejarah dan perkembangan dalam bidang pendidikan. Jadi contohnya, pendidikan berkarakter itu akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Dilihat bukan hanya dari materi pembelajaran, melainkan ada juga dari perilaku guru, keluarga, dan lingkungan, serta emosi anak. Selanjutnya untuk pertanyaan Pidia tadi, menurut Auguste Comte ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan teologis, yang kedua adalah tahapan metafisis, dan yang ketiga adalah tahapan metafisis dan teologis. Yang pertama, tahapan teologis di sini manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batinnya. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Kemudian, pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adi manusiawi diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Artinya, pola berpikir manusia telah meninggalkan teologis, namun masih berpikir abstrak, masih mempersoalkan hakikat dan segala yang ada, termasuk hakikat yang gaib. Selanjutnya yang terakhir, pada tahap ini manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafisis tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan memakai akal. Manusia membatasi dan mendasarkan pengetahuan pada yang dapat dilihat, dapat diukur, dan dapat dibuktikan. Pada zaman ini, umat manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, kita membuka sesi tanya jawab untuk materi positivisme. Silakan untuk Elia mengambil alih. Perennialisme. Ya, perennialisme. Salam moderator, perennialisme. Baik, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan tentang filsafat perennialisme yang telah saya jelaskan tadi, saya persilakan. Baiklah, saya Vidya ingin bertanya kepada Elia mengenai filsafat perennialisme. Bagaimana perennialisme memandang kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan? Tolong jelaskan ya. Menurut Baik. Dari Jessica, bisa Baiklah. langsung memberikan pertanyaan. Baiklah, jadi pertanyaannya bagaimana kaum perennialisme memandang pendidikan? Terima kasih, Elia. Baik, saya akan langsung menjawab saja untuk mempersingkat waktu. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana perennialisme memandang kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan? Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia atau rindu-rindu akan hal-hal yang sudah lampau semata-mata saja, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan tersebut berguna bagi abad di masa sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Jessica. Pertanyaannya, bagaimana kaum perennialisme memandang pendidikan itu? Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang
bahwa pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang, seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal ini, penganut filsafat perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Dibahas juga oleh Robert bahwa pendidikan mengimplikasikan pengajaran mengimplikasikan pengetahuan, pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran dimanapun dan kapanpun adalah sama. Karena itu, kapanpun dan dimanapun pendidikan adalah sama. Selain itu, pendidikan dipandang sebagai suatu persiapan untuk hidup, bukan hidup itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya tentang pertanyaan dari Saudari Pidia dan Saudari Jessica. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator kembali. Baiklah, terima kasih Elia Ariska. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab mengenai materi behaviorisme. Untuk Saudari Pidia Dian Rizkiani, silakan mengambil alih. Baiklah, saya membuka sesi tanya jawab untuk materi filsafat behaviorisme kepada Jessica dan Elia. Silakan untuk bertanya. Baik, izin bertanya. Tadi Saudari Pidia telah menjelaskan tentang filsafat behaviorisme. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pembelajaran di Indonesia masih diwarnai oleh teori-teori behaviorisme? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Elia. Silakan, Jessica. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa taksonomi Bloom yang disusun berdasarkan teori behaviorisme tetap dikembangkan di era pembelajaran berbasis konstruksivisme saat ini? Terima kasih. Baiklah, langsung saya jawab saja ya. Tadi pertanyaan dari Elia. Mengapa pembelajaran di Indonesia masih diwarnai oleh teori behaviorisme? Ya. Karena dalam penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia, paham behaviorisme ini masih mendominasi, terutama pada kebijakan-kebijakan yang bersifat hakikat dan prinsip. Misalnya penetapan tujuan nasional pendidikan. Sedangkan kebijakan penetapan program kurikulum, penyiapan tenaga guru yang kualifikatif, serta sistem penilaian yang baik merupakan sebuah usaha untuk memberikan stimulus yang terbaik untuk menghasilkan respon yang diharapkan. Selanjutnya, pertanyaan dari Jessica tadi, mengapa taksonomi Bloom yang disusun berdasarkan teori behaviorisme tetap dikembangkan di era pembelajaran berbasis konstruktivisme seperti saat ini? Nah, kenapa teori taksonomi Bloom tadi masih dikembangkan? Karena teori taksonomi Bloom ini masih berpatokan pada teori behaviorisme, yaitu sama-sama menggunakan aspek kognitif yang menerapkan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Baiklah, demikian tanya jawab dari filsafat behaviorisme. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pemaparan materi dan tanya jawab tadi. Kita tutup presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.